Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia bila waktunya tiba Satrio Piningit akan muncul menampakkan jati dirinya, sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan harapan dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Joyoboyo menyebutkan, Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Indonesia berada di titik nol, saat itulah terjadi goro-goro zaman kala Bendu yang mencapai puncaknya. Kedatangan Satrio Piningit ini ditandai dengan berbagai bencana, musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, bencana wabah dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti dan hawa nafsu. Satrio Piningit ini jika telah sampai pada saatnya, ia akan muncul tepat pada waktunya. Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menuliskan, Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Disebutkan ciri-ciri Satrio Piningit seperti dewan, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa dan bersenjata Trisula Weda. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa memiliki arti bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, yakni tampan berwibawa. Namun Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna. Tanpa aji-aji disebutkan dalam bait 162, bersenjata Trisula Weda memiliki arti sebagai tiga karakter yang melambangkan kebajikan. Secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu seperti ilmu amal dan iman, bumi langit dan isinya, kiri kanan tengah benar jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia seperti dewa. Itulah yang dituliskan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito. Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang merangkum tiga karakter kepemimpinan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satria Pinandita merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan. Dan volume logo Warsito menyebut 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing: Satrio Kinunjoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumpul Sumelo Atur, Satrio Lelono Topo Engrame, Satrio Piningit Hamongtuwu, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Dalam buku Perjalanan Spiritual Menelisik Jejak Satrio Piningit, Jalan Setapak Menuju Nusantara Jaya karya Tribudiman Hendarmawan dan Nur Rahmat, disebutkan bahwa sosok Satrio Piningit dimiliki oleh semua presiden Indonesia. Yang pertama yaitu Satrio Kini Dorogowo Kuncoro, identik dengan Soekarno, karena dianggap mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan. Yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang diidentikan dengan Soeharto. Ketiga, Satrio Jinumput Sumela Atur, diidentikan dengan Presiden RI ketiga B.J. Habibie yang dinilai sebagai pemimpin terkumpul atau diangkat namun hanya dalam masa transisi saja, karena hanya belum waktu tahun 1998 sampai tahun 1999. Keempat, Satrio Lelono Tapangrame yang diidentikan Gus Dur, karena saat memimpin kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2004. Beliau berkeliling 84 di luar negeri. Kelima, Satrio Piningit Hamongtuwu yang diidentikan dengan Megawati yang memimpin kurun waktu tahun-tahun 2000 sampai tahun 2004 karena dinilai membawa karisma keturunan bapaknya Soekarno. Keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro yang diidentikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin 2 periode sejak tahun-tahun 2004 sampai tahun 2011. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sebagai pembuka gerbang atau Pambukaning Gapura untuk menuju Golden White. Ketujuh adalah sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang diidentikan dengan Presiden Jokowi yang memimpin sejak 2014.
Menurut kalian sendiri bagaimana dengan sosok Satrio Piningit ini? Silahkan tinggalkan pendapat di komentar ya. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.